Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardati wa qurbih wa thawabih wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil 'aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada malam hari ini. Insyaallah perkumpulan kita hari ini mendatangkan banyak keberkahan, kebaikan serta ampunan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan kita di dalam kelompok minadz dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Insyaallah Allah masukin kita tergolong orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antara kalangan para wanita, kita salah satu yang termasuk banyak mengingat Allah, banyak berzikir menyebut nama Allah. Dengan kita duduk di majelis taklim, duduk di majelis ilmu, duduk di majelis sholawat, insyaallah kita semua tergolong orang-orang yang gemar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun harapan kita di dalam berzikir bukan hanya lisan yang ikut serta berucap, tetapi kita juga ingin zikir kita disertai dengan hati yang turut berzikir seiring dengan ucapan yang lisan ucap. Karena zikir yang paling utama itu adalah zikir yang diucap dengan lisan dan diiringi dengan hati. Kalau hati dengan lisan sinkron, maka itu adalah puncak zikir yang paling utama. Tapi kalau kita baru bisa cuma lisan doang, alhamdulillah, daripada nggak pernah mengucap sama sekali zikir kepada Allah. Tapi seiring berjalannya waktu yang udah sering hadir majelis ilmu, perlu kita meresap dan perlu kita merenung, meresapi dari apa yang kita baca. Dengan itu kita iringi hati kita ikut berucap. Maka saat kita duduk, rasakanlah, kita akan melihat ada efek manfaat yang dahsyat. Saat apa? Saat kita mengiringi zikir kita yang diiringi dengan lisan, diiringi juga dengan hati. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang sholihin. Kenapa mereka itu terlihat dari wajah mereka rautnya khusyuk. Kalau kita lihat banyak orang hari ini mulutnya kumat kamit, tapi di wajahnya tidak tampak kekhusyuan. Karena level wiridnya baru cuman di mulut ya. Bahkan kadang-kadang ada juga yang wirid sambil nonton, kan gitu. Ada yang wirid sambil main HP. Bagus gak ustazah? Masih mending daripada cuma nonton kagak wirid. Masih mending daripada mainin HP gak wirid, kan gitu. Tapi kalau kaum sholihin, orang-orang sholeh, zikirnya mereka bukan cuma lisan, tapi zikirnya mereka diiringi dengan hati. Makanya mereka gak bisa zikir itu diganggu. Zikir itu sambil ngapain, gak bisa. Kenapa? Karena mereka fokusnya sama satu, yaitu zikir yang dia baca. Kalau udah fokus, maka diajak ngomong bisa jadi nggak ngeh.
Karena lagi khusyuk, hatinya lagi fokus, ikut dengan apa yang dibaca melalui lisan. Hadza darajatul ula, ini derajat yang paling utama yang kita mau kejar saat kita duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah kita baca maulid, rasain deh baca maulid yang dibaca sama lisan dibarengin sama hati, efeknya beda, khasiatnya beda sama yang cuman dibaca pakai mulut aja yang ngikut, rasanya di hati juga beda. Nah, orang kalau hati lagi khusyuk mukanya nggak bisa cengengesan, mukanya nggak bisa pura-pura, karena itu otomatis. Makanya dibilang ada bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hati kalau udah tenang pasti kelihatan di muka. Kalau hati yang lagi ingat Allah, wajahnya pasti ikut terlihat. Hati yang lagi takut sama Allah, wajahnya pun akan ikut terlihat. Nah, orang yang hatinya senantiasa berzikir, maka akan nampak di wajah mereka cahaya dari zikir yang mereka baca. Cahaya dari zikir yang mereka baca inilah yang mencerminkan kalau mereka ahlu zikir. Makanya kalau kita lihat kaum sholihin, ya, dulu ada seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad Al-Badawi. Itu Syekh Ahmad Al-Badawi yang suka kita baca qasidahnya bi Rasulillahi wal Badawi itu beliau dikenal dulu semasa beliau mengajar, berdakwah kemana-mana, sepanjang dia ngajar itu mukanya tutupin sama sorban, mukanya nggak kelihatan. Dia ngajar tapi mukanya ditutup. Satu waktu ada murid penasaran sama mukanya, kenapa sih Syekh Ahmad selalu aja kalau tampil di kita di publik mukanya ditutup? Padahal kan dia laki-laki, ya Bu ya, lain sama perempuan. Ini tapi kalau ngajar ditutup, kemana aja orang hampir nggak bisa lihat mukanya Syekh Ahmad Al-Badawi, ditutup sama dia. Datang satu murid penasaran, nyamperin, ngomong, habis ngajar, habis belajar, lagi ngobrol berdua, Imam, boleh nggak tabirmu itu, kain yang menutup wajahmu itu kau buka? Aku ingin sekali melihat wajahmu, pengen banget ngelihat muka kamu. Masya Allah. Sama Syekh Ahmad Al-Badawi dibuka satir pertama, mulai kelihatan bayang-bayangannya doang, gitu ya, mulai kelihatan bayang-bayangannya doang. Udah cukup sampai sini? Enggak dong, kata muridnya bilang, pengen lihat lebih. Murid ngelunjak, ya, ada kalau dikasih sama gurunya murid ngelunjak, udah minta aja itu udah nggak sopan kan, maka minta lebih. Begitu dibuka sama Syekh Ahmad, mukanya bercahaya luar biasa. Dari saking bercahaya sampai bikin muridnya yang ngelihat jatuh pingsan meninggal di tempat. Bayangin. Ada, ini cahayanya kaum sholihin. Memang ada beberapa kaum sholihin yang dikasih sama Allah kelebihan mukanya bercahaya. Di antaranya kalau kita lihat yang hidup di era-era kita belakangan, siapa? Habib Neon. Ada yang tahu Habib Neon? Gak tahu, orang gak hidup di zamannya. Ya, Habib Neon hidup berapa puluh tahun silam, ya. Kuburannya ada di mana? Ada di Surabaya. Beliau dikenal dengan Habib Neon. Kenapa? Karena dari pancaran wajahnya itu lebih terang dari neon. Tapi nggak sampai bikin orang meninggal. Syekh Ahmad Al-Badawi orang lihat mukanya, makanya kenapa sering ditutup? Mukanya ditutup terus, nggak kasihan sama orang. Karena orang nggak kuat ngelihat sinarnya. Wa hakadza auliya shalihun. Ya. Kalau kita lihat mengapa wajah mereka bisa menampilkan sinar pancaran yang begitu luar biasa? Karena hati mereka. Orang kalau mau muka glowing harusnya nggak usah repot pakai krim ini krim itu, cukup kinclongin hati maka wajahmu akan glowing, kan gitu. Makin bersih hati makin bersinar wajah, makin kotor ini hati, makin rusak ini hati, makin juga wajah ini
tak terlihat pancaran sinarnya sama sekali. Nggak ada. Wajahnya ada, tapi nggak pernah kelihatan bercahaya. Yang ada kelihatannya udah pakai ini, pakai itu, kusam. Makanya orang yang sholat sama yang kagak sholat nggak kebuang mukanya, ketahuan. Siapa orang yang rajin sholat? Bekas wudhu itu ada bekasnya. Air wudhu yang kita pakai punya bekas di wajah. Orang yang kagak pernah nyentuh air wudhu, wajahnya kelihatan gelapnya. Jadi bukan obat muka yang bikin kita atau sabun muka yang bikin kita kinclong, hati kita. Makanya belajar mulai hari ini, mulai sekarang, saat kita berzikir, iringi zikir kita yang kita ucap dengan lisan disertai dengan hati. Hati kita ngikut baca la ilaha illallah, pahami juga lewat hati. Iringi juga hati. Waktu kita baca sholawat kepada Rasulullah, baik mahallul qiyam, baik apapun yang kita baca, hati ikut itu. Bawa dia ikut menyertai apa yang kita baca di dalam lisan yang kita ucap. Ya, hati kita ngikut, maulidnya dibaca, sholawatnya dibaca, qasidahnya dibaca, hati biar ngikut. Kan ibu-ibu bisa bedain majelis yang di dalamnya orang pada hafal sama qasidah sama majelis orang yang kagak hafal sama qasidah, majelisnya beda. Majelis orang yang paham sama maulid, tahu bacaan maulid, sama yang kagak beda. Cahayanya beda, ruhnya beda, rasanya beda, gitu. Nah, kita jangan membiasakan diri kita duduk di majelis tapi kita merasa puas dengan cuman duduk, tapi nggak puas dengan apa? Mau ikut baca, mau ikut nyimak, mau ikut bisa, begitu. Makanya kenapa orang-orang tua kita dulu mulai pengajiannya dari skala kecil. 10 orang, 15 orang, 10 orang, 15 orang itu belajar gimana caranya baca Barzanji, gimana caranya baca Syarafal Anam, gimana pada bacanya Maulid Tiba, diajarin kan ngeliling tuh. Skala kecil pengajiannya, tapi rutin. Semuanya pada bisa baca. Hari ini Maulid kita skala besar. Yang datang nggak pernah tanggung-tanggung, apalagi kalau udah bulan Maulid. Sampai semua tempat, semuanya kewalahan sama umat. Tapi justru majelis yang skala besar itu tidak sebegitunya. Yang jadi pertanyaan, tidak sebegitunya maulid yang dibaca oleh kita hari ini juga melekat di hati mereka, melekat di memori mereka. Artinya kira-kira kita kalau nggak pegang buku maulid kewalahan, ini sampai di mana bacanya, pasal apa kita nggak tahu. Tapi orang dulu kalau Maulid Syarafal Anam dibaca pasal keberapa ini? 2 sebelum diam, tahu dia nggak pakai lihat buku. Pasal berapa ini? Tahu dia sampai di mana bacaannya. Itu sebabnya apa? Dulu pengajian mereka skala kecil, tapi konsentrasi mendidik orang-orang yang membaca diiringi dengan hati yang ikut baca. Hari ini kita juga jangan mau kalah. Majelis kita dengan skala besar, bacaan yang rutin dibaca. Alhamdulillah kan pengajian di sini setiap malam Jumat, ya. Walaupun berganti-ganti gurunya, tetapi kan hampir kurang lebih bacaannya sama. Nah, harusnya itu jauh lebih mudah untuk lebih melekat di dalam hati kita, di dalam bacaan kita, yang menyertai kita untuk turut ingin memahami makna yang tersirat di dalam apa yang kita baca. InsyaAllah mudah-mudahan dengan itu semua kita ngaji, hati kita ngikut, bacaan kita ngikut, InsyaAllah makin membuat kita semakin lagi dipenuhi hati kita dengan cahaya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Kita mau lanjut daripada kajian kitab Miftahus Sarair Kanzul Khair lil Imam Sayyidina Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Ila an qala radhiyallahu anhu wa ankum an sairil ummah ajmain ila an qala sayyiduna wa maulana amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah kafani izzan idh kunta li rabban
wa kafani fakhran id ana laka abdan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dalam sebuah perkataannya, Sayyidina Ali pernah berkata di antara nasihat-nasihatnya, kafani izzan id kunta li rabbak. Aku cukup merasa mulia, kata Sayyidina Ali, karena engkau adalah Tuhan. Di saya, aku Ali cukup merasa mulia karena engkau adalah Tuhanku. Kita sebagai hambanya Allah patut merasa mulia karena kita hambanya Allah, Allah Tuhannya kita. Kita merasa mulia. Makanya ada kiasan begini. Kenapa hari ini ada orang merasa hidupnya miskin? Kalau ada orang merasa hidupnya miskin, berarti dia nggak kenal sama Tuhan yang Maha Kaya. Kalau ada orang merasa hidupnya nggak punya, berarti dia nggak kenal siapa Tuhan yang Maha Punya. Apa maksudnya? Kalau kamu yakin akan Allah yang Maha Kaya, maka yakinlah juga bahwa Allah tidak akan pernah memiskinkanmu. Kalau kau yakin Allah punya segalanya, yakinlah juga Allah mampu memberimu segalanya. Yakin. Hari ini orang merasa nggak punya, lalu salahnya udah nggak punya, nyalahin Allah yang mengatur hidupnya. Yang salah bukan Allah, yang salah dia yang tidak mengenal Allah. Ada orang hari ini punya masalah, ada orang hari ini diuji dengan musibah, diuji dengan ujian dan lain sebagainya. Dia menyalahkan, kenapa saya ya Rabb? Pertanyaanmu menandakan bodohnya dirimu akan dia yang mengatur dan maha mengatur akan segala urusan. Kamu bodoh. Bodohnya kenapa? Karena kamu gak tahu cara mainnya Allah. Kalau kita tahu sekolah punya cara main. Kalau mau naikin anak kelas, punya cara main. Cara mainnya naikin kelas gimana? Ujian. Itu cara main. Nah, gak ada orang naik kelas tiba-tiba tanpa melalui fase ujian. Kan gitu. Kalau kita tahu cara main, gak ada orang tua yang nyalah-nyalahin sekolahan yang bikin ujian. Begitu waktu naik-naikan kelas, anaknya nangis-nangis, aku pusing, aku gak bisa, aku ini. Orang tua mau tiba-tiba datang ke sekolah lalu bilang, sekolahan apaan sih ini? Pakai ujian-ujian segala. Udah naikin aja anak saya sekolah. Bisa? Gak bisa. Karena kita semua tahu, begitu anak kita ngerengek, nangis, susah banget deh. Orang tua bakal bilang, makanya belajar. Kan gitu, makanya belajar dong. Udah tahu mau ujian, masih santai-santai, masih lehak-lehek. Nah, dia bilang, hari-harimu dalam hidup, harusnya kau selalu tahu bahwa ujian dadakan itu selalu bisa datang kapan saja. Kayak guru tiba-tiba datang ke kelas, kagak ada informasi, nggak ngabarin, tau-tau ujian. Hari ini kita ujian. Hah? Kata muridnya bilang, wah Pak Guru nggak adil, nggak dikasih tahu begini. Kata gurunya, loh kan saya udah ngomong sama kamu dari awal. Apa dari awal? Dari awal saya bilang saya tipe guru yang kalau ngasih ujian kagak ngasih informasi lebih dulu. Salah saya di mana? Allah kasih tahu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Allah bilang, Maha suci Allah. Alladzi khalaqal maut, dia yang menciptakan kematian, wal hayat, yang menciptakan kehidupan. Buat apa? Liyabluwakum. Tujuan dihidupkan kita ini untuk diuji. Kapan ujiannya? Dikasih tahu gak sama Allah?
Allah kasih tahu diujinya kira-kira umur. Bahkan Rasulullah diuji dari masih di perut. Ayahnya udah meninggal. Lahir, baru ngerasain pelukan ibunda sebentar, diambil sama Halimatus Sa'diyah. Baru ngerasain pelukan ibu kurang lebih sekian tahun, tahu ibunya wafat. Ujian datang bertubi-tubi silih berganti. Bahkan bukan Nabi setelah diutus, sebelum Nabi diutus beliau sudah merasakan lebih dulu ujian demi ujian. Kalau kita tahu cara mainnya Allah, kita nggak bakal berkeluh kesah dengan apa yang terjadi pada hidup kita. Allah yang sudah beritahu liyabluwakum. Salahnya Allah di mana? Kalau tiba-tiba kita diuji, ada yang salah. Dan ujian bisa jadi berbeda-beda. Sekarang tinggal kitanya tahu nggak cara mainnya Allah. Makin kita tahu cara mainnya, makin kita paham. Dan saat kita yakin Allah yang memberikan kita ujian, Allah juga yang memegang jawaban. Allah juga yang akan memberitahukan kita jalan keluar. Suruh minta sama Allah. Bahkan kita dikasih tahu inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri. Kenapa ada orang yang ujiannya nangis, pusing, frustasi, nggak pinter dia? Dan kenapa ada orang yang jalanin ujiannya ringan, santai, bahkan sambil senyum, bisa sambil jalan-jalan, bisa sambil pergi kemana-mana, nggak kayak anak-anak yang begitu ujian, hari ini aneh kagak bisa diganggu ya, bulan depan soalnya ujian. Enggak. Kenapa? Karena dia pinter, dia menguasai. Orang saleh, kamu kira yang jadi wali itu nggak diuji semua. Tapi kenapa waktu ujian datang mereka masih bisa senyum, masih bisa melayani umat, masih bisa ngajar, masih bisa ketemu orang, masih bisa ketawa? Karena dia menguasai cara menghadapi ujiannya. Adapun orang yang diuji tapi nggak menguasai, mengurung diri, menjauhkan diri dari orang, nggak mau, akhirnya muncul jadi manusia yang hari ini disebut sebagai sosok manusia yang introvert, anxiety, dan lain sebagainya. Itu semua sebabnya kenapa? Nggak tahu caranya. Mereka nggak nguasain skillnya. Kita duduk di majelis ilmu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, kafani izzan idh kunta li rabbak. Aku merasa cukup, puas. Gara-gara apa? Aku cukup merasa mulia, merasa cukup mulia karena engkau adalah Tuhanku ya. Ya, puas banget. Wa kafani fakhran idh ana laka abdan. Dan bukan cuman ngerasa mulia karena Allah sebagai Tuhan, tapi aku cukup merasa bangga. Bangganya karena apa? Karena aku adalah hamba-Mu ya. Kalau ada orang merasa bangga bahwa dia adalah hambanya Allah, ya, seperti yang dirasakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka kamu gak akan ada yang merasa terhinakan hari ini. Hanya karena orang segelintir yang tidak menganggap, atau hanya karena orang yang tidak menempatkan, atau hanya karena keadaan yang tidak meninggikan dirimu, hanya kondisi yang membuat sempit jalan hidupmu, kamu gak akan merasa terhinakan karena itu semua. Kenapa? Karena kau merasa cukup bangga. Menjadi siapa bangganya? Bukan karena kau pintar, bukan karena kau kaya, bukan karena kau hebat, bukan karena kau bisa segalanya, tapi kau bangga karena apa? Kau adalah hamba. Hamba siapa? Hambanya Allah. Hambanya Allah. Kalau hari ini ada orang yang merasa bangga misalnya karena dia dekat dengan orang penting, padahal cuman misalnya pesuruhnya, cuman karyawannya, cuman bawahannya gitu ya misalnya, kau sudah sangat-sangat merasa bangga.
Maaf, pembantunya siapa nih? Pembantunya artis fulan. Coba kalau kita lihat, sama-sama misalnya pekerjaannya pekerjaan rumah tangga, tapi begitu majikannya siapa, wah, statusnya tidak membuat dia malu, bahkan dia merasa bangga menjadi pembantu. Alasannya apa? Majikannya siapa dulu? Oh, majikannya artis tenar, misalnya Sultan, dipanggil di dunia luar Sultan, sultannya ini, sultannya itu. Kamu siapa? Saya pembantunya, saya asisten rumah tangganya, saya yang ngasuh anaknya. Bangganya kayak gimana? Bangga banget. Karena bangga, dia bangga. Kenapa? Karena dia menjadi pembantu seorang yang terpandang. Apa kita nggak cukup merasa bangga kau menjadi hambanya siapa dulu? Kurang tinggi apa Allah? Kurang mulia apa Allah? Kurang luhur apa Allah? Harusnya nggak ada orang yang boleh merasa rendah diri. Kayak siapalah saya? Siapalah saya? Kamu hambanya Allah. Kemarin ada orang, saya lagi datang ke acara, saya lagi duduk, orangnya bilang, doain ya, biar acaranya lancar, biar ini biar itu. Oh ya, insya Allah lancar. Kurang lancar apa? Acara sebesar ini masa nggak lancar? Saya bilang. Jawaban, ya apalah saya, katanya. Siapalah saya yang bisa begini? Kelar acara, saya mau pulang, saya salaman, saya bilang, tadi kamu tanya siapalah kamu? Saya jawab, kamu hambanya Allah, kamu umatnya Rasulullah. Apa kamu gak cukup merasa bangga dengan titelmu itu? Apa orang harus punya jadi siapa dulu? Man anta? Anta Abdullah, kamu hambanya Allah. Wa anta ummatu Rasulullah, kamu umatnya Rasulullah. Dengan itu aja kayaknya kita mau bangga seumur hidup lebih dari cukup. Ente gak punya apa-apa gak apa-apa, tapi titelmu hamba Allah. Ente gak punya apa-apa gak apa-apa, tapi kamu umatnya Rasulullah. Kurang apa? Harusnya nikmat ini sudah cukup buat kita senyum seumur hidup. Tahu kita hamba Allah, tahu kita umatnya Rasulullah. Pamani bari kita gak peduli mau rumah kita sempit, mau rumah kita kecil, mau kita nggak dianggap sama orang, mau kita apa, tapi kita bangga karena kita anak Abdullah, saya hambanya Allah. Wa ana umat Rasulullah, dan saya umatnya Rasulullah. Ada nikmat. Tunggu kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib nyentil kita banget. Anta kama uhib, fawaffiqni lima tuhib. Anta kama urid, fawaffiqni lima turid. Nah, doa Sayyidina Ali, doa sama Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, engkau seperti yang kucintai. Allah nggak ada cacat, nggak ada kurang. Allah Maha Dzat yang Maha sempurna. Engkau seperti yang aku cintai, maka berilah aku taufik untuk melakukan perbuatan yang engkau cintai. Ya Rabb, engkau adalah Zat yang sempurna. Engkau adalah Zat yang aku cintai. Ya, gak ada lagi kalau ibarat kata Sayyidina. Maka tolong tuntun aku, bimbing aku, berikan aku taufik untuk selalu melakukan perbuatan yang kau cintai. Artinya karena kita tahu Allah adalah yang segalanya, buat apa kita ini hari ini nyari apa? Nyari buka di depan orang. Kalau mau ngelakuin sesuatu jangan yang orang suka. Lakukan sesuatu yang Allah suka. Lakukanlah sesuatu yang membuat Allah suka. Hari ini orang sibuk ya, melakukan banyak hal, bahkan seringkali menjalani hidup dipenuhi dengan tameng, dipenuhi dengan topeng, sehingga membuat dia nggak bisa jadi dirinya, nggak bisa menjadi rupa aslinya. Kadang ada orang di luar bertingkah bukan aslinya dia, ketemu orang ramah, nyampe rumah kayak semua topengnya dibuka. Suaminya tahu dia, anaknya tahu watak aslinya dia,
keluarganya tahu watak aslinya dia, orang dalam tahu watak aslinya dia. Begitu ngelihat dia baik di depan orang, bohong banget, pura-pura banget, begitu kan? Yang jadi pertanyaan, kenapa ada orang begitu? Kenapa ada orang manis di luar, busuk di dalam? Atau ada orang ramah di luar tapi semena-mena di dalam? Sama orang cengar-cengir, senyum, ramah kelihatan, tapi begitu di dalam ngomongnya kasar. Kenapa? Kok bisa ada orang begitu? Karena terlalu peduli dengan persepsi, terlalu khawatir dengan penilaian orang, takut dengan anggapan orang, makanya hidupnya berpura-pura. Kalau mau pura-pura, jangan cuma di luar, pura-pura juga di dalam. Karena orang yang paling berhak menerima sikap baikmu, orang dalammu. Kalau ente bisa senyum sama orang, apalagi orang di dalam. Kalau ente bisa nyengir ramah tamah sama orang, apalagi di dalam. Ya ibaratnya kalau kita istri udah kerja nih di rumah, di luar capek, apalagi kalau kerja jadi operator. Ya selamat pagi ya, gitu ya. Ngomongnya kan manis banget ya. Giliran yang di dalam ruang lingkupnya, di dalam lingkungannya nelpon, apaan sih? Nggak bisa apa? Nggak ganggu orang lagi kerja. Kamu berbuat baik dengan jutaan manusia di luar, tapi kau lupa berbuat baik dengan orang yang ada di dalam rumahmu. Semua kebaikanmu luntur di luar. 5 tadi. Kenapa begitu? Karena orang yang paling berhak menerima sikap baik orang dalam rumah. Wabil khusus suamimu. Kalau ente bisa nyengir depan orang, suami ente lebih pantas ente nyengirin. Suami kamu lebih pantas ente senyumin daripada orang. Kalau kamu bisa ngomong manis sama anak orang, anak kamu lebih pantas untuk kau ajak bicara manis, karena dia anak kamu. Masa ada ibu manis sama anak orang? Ya dari mana, sekolahnya di mana, udah makan atau belum, anaknya siapa, gitu ya. Kalau ngomong sama anaknya, udah makan belum? Ambil sono. Kalau kita mau hidup melawan diri dari kebenaran aslinya wujud kita, kita bukan punya watak yang baik, tapi kita mau melawan diri jadi orang baik. Jangan tanggung-tanggung, jangan cuma di luar, di dalam juga begitu. Tapi asal kamu tahu, segala sesuatu yang kamu buat dengan membuat-buat, itu yang paling membuatmu muak. Muak sama siapa? Muak sama diri sendiri. Karena kamu gak jadi dirimu. Tapi kalau ada orang yang melakukan segala kebaikan datangnya dari hati, emang di sono senyum, di dalam senyum, emang begitulah hidupnya. Di luar ramah, di dalam ramah. Sama orang di luar baik, di dalam baik. Sama orang tuanya baik, ngomong sama orang tuanya lembut. Jangan sampai kalau kamu anak-anak yang kerja, yang sekolah, yang apa ya, misalnya kau kerja di luar, kau bertemu dengan orang, kau begitu ramah, tapi sampai di rumah jangan sampai kau berucap kasar kepada orang tua. Berucap kasar kepada orang tua yang melahirkan, ayah yang pernah mencari nafkah untuk membesarkan. Hati-hati, karena mereka lebih berhak menerima kebaikan kita daripada orang lain. Itu dijaga. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam doanya beliau bilang, ya Rabb, engkau zat yang aku cintai, zat yang aku cintai, dan engkau seperti yang aku cintai ya Rabb. Betul-betul engkau seperti yang aku mau, seperti yang aku inginkan. Maka apa yang Sayyidina Ali harap? Fawaffiqni lima tuhib. Maka berikan aku taufik untuk aku bisa melakukan segala amal perbuatan yang kau cintai. Anta kama urid fawaffiqni lima turid. Ya Rabb, engkau seperti yang aku mau, maka tuntun aku, bimbing aku untuk melakukan segala perbuatan sesuai dengan yang kau mau. Amalan yang Allah cinta, amalan yang Allah mau, itu kadang-kadang bertolak belakang sama yang kita mau, yang kita suka. Kan gitu. Kalau ngelihat orang senyum, kita senyum balik, itu ringan.
Kalau orang tua kita lihat lagi baik banget, lagi sakit, minta kita senyum. Oh, kalau bisa senyum kita semua kita mau kasih buat dia. Tapi godaannya kalau dia lagi nggak baik, orang lagi cemberut, lagi ngulek hati, lagi ngerusak perasaan kita, lagi ngulek hati kita, kita diminta sama Allah bagaimana sama dia? Yang Allah mau untuk kita apa? Sama orang bersikap baik, bukan? Sama orang yang jahat sama dia. Bertentangan nggak sama nurani kita? Bertentangan sama batin kita. Saya nggak mau. Senyum depan suami yang habis keselin, gimana? Depan suami yang habis ngomongnya nggak enak sama kita, gimana? Berat, rasanya batin kita bertentangan. Tapi yang jadi soal ini bukan tentang senyum nyenengin suami, tapi ini tentang melakukan perbuatan yang Allah cintai. Ini tentang melakukan perbuatan yang Allah mau untuk kita lakukan. Maka saat kita mendapati orang yang gak sesuai dengan kita, memaksa diri untuk senyum, itu kapan kita mampu? Saat Allah memberimu taufik untuk begitu. Makanya kita gak heran ngelihat kok banyak orang yang kalau dicemberutin cemberut balik. Ya iya, orang belum dapat taufik. Ada orang diminta untuk berbuat ramah baik kepada orang yang jutek sama dia, dia balik jutek, ya wajar, Allah belum kasih dia taufik. Tapi kalau kita hari ini mau belajar, ada yang jutekin kita tapi kita mau senyumin dia, ada yang pelengosin kita tapi kita mau samperin dia. Kenapa kuncinya? Karena kita tahu ini amal perbuatan yang Allah cinta dan Allah mau kita lakukan. Yang Allah cinta dan Allah mau kita lakukan. Tetap senyum sama suami, Allah cinta dan Allah mau kita melakukan itu. Sama orang tua lagi ngomel-ngomel, kamu jadi anak makanya besok-besok begini begitu. Panas kuping. Anak Gen Z hari ini maknya ngomong begitu, masuk kamar banting pintu nggak keluar sampai sore. Bisa jadi sampai pagi. Keluar begitu mau sekolah, begitu mau keluar rumah keluar. Makan Gojek, nggak butuh masakan maknya. Udah bisa, sejarah dikasih uang jajan. Anak-anak sekarang, pada saat itu datang orang tua kebetulan nggak sesuai dengan yang kita mau. Lagi beting mungkin ada yang salah, bisa jadi kita sendiri yang bikin orang tua jadi ngoceh, nggak kelar-kelar, marah-marah nggak kelar-kelar. Bisa jadi kita yang salah. Tapi memang udah dia nahanin kita kali, udah nggak tahu berapa tahun mendem kesel sama kita. Jadi Bon ngelihat kita pengen marah aja. Ya, anak gimana? Anak marah balik. Apa itu yang Allah mau? Anak ngurung diri di kamar banting pintu katanya ngindarin cekcok. Apa itu yang Allah mau? Daripada keluar kurang ajar mendingan di kamar aja ngurung diri. Apa itu yang Allah mau? Bukan itu yang Allah mau. Yang Allah mau apa? Datangi dia, minta maaf padanya, cium tangannya, hormati dia, katakan ucapan yang baik kepadanya. Itu yang Allah mau. Dan itu yang Allah cintai. Saat kita mendorong, melawan diri dari hawa nafsu yang kita mau, kita lawan, di situ letaknya kau sedang melakukan sesuatu yang Allah mau dan Allah cintai. Dorongan hawa nafsu bilang ke kamar aja, ngapain daripada ngadepin orang tua ngomel mulu, kata hawa nafsu. Tapi akalmu kemudian menjawab, bukan itu yang Allah mau. Yang Allah mau saat orang tua marah datangi ia lalu minta maaf padanya. Ambil tangannya lalu kau cium, minta doa padanya agar kau jadi anak yang benar sesuai harapannya. Pada saat melakukan itu kan ada ego yang harus diruntuhkan, ada emosi yang harus dikalahkan. Lebih tepatnya hawa nafsu yang sedang kau lawan. Kau lagi perang sama hawa nafsumu sendiri. Lakin hadza amal, itu amal yang Allah cintai dan Allah sukai. Hakata. Orang tua gitu.
Godaannya orang tua, anak ya Allah, kita yang gedein, kita yang iniin, kita rasanya kalau bisa mau masukin lagi ke perut, kita mau masukin lagi dia ke perut. Toto lahir begini modelnya, nggak bisa nyenengin kita gitu ya. Gimana godaannya orang tua saat ngadepin anak kayak gitu? Apa yang Allah mau dari? Yang Allah mau darimu apa? Ya duhai ibu-ibu, anak gak sholat, anak ngayap gak pulang-pulang, nyampe rumah bukan ngerjain yang harus dia kerjain, tapi dia lakukan perbuatan-perbuatan yang tentunya bertentangan dengan yang kita mau dan yang kita inginkan. Saat ujian itu datang kepadamu, kira-kira apa yang Allah cintai? Kira-kira apa yang Allah mau? Sederhana, orang tua punya kewajiban menjadi orang tua yang penuh rahmat. Anakmu mau bagaimana brutalnya, datangi ia dan tetaplah jadi ibu. Jangan berubah karena anakmu. Kenapa? Karena hari ini orang tua juga mudah terkontaminasi. Kalau anaknya prestasi, lembutnya bukan main. Kalau anaknya bengal brutal, orang tuanya juga bisa brutal dan nggak bisa kontrol emosi. Apa sikapmu ditentukan oleh sikap anakmu? Tidak. Waktu kau melahirkan dia, apa kau punya perasaan itu semua? Nggak punya. Kau punya perasaan yang sama. Anak yang kau lahirkan, bayi kecil mungil, yang nggak punya dosa, yang kau cintai, yang kau kasihi. Kemana rahmat itu? Siapa yang membuat hilang? Lalu membuatmu mudah tiba-tiba marah-marah, lalu berucap anak setan, anak. Dari mana rahmat? Kemana rahmatmu? Dari mana emosi itu datang? Apa itu yang Allah mau? Apa orang tua yang Allah mau adalah orang tua? Biarin aja, biarin dia begitu, biarin. Belum kena batunya itu. Nah, apa itu orang tua yang Allah mau? Kira-kira, ibu pikir sendiri dah. Ya Allah mau nggak kira-kira orang tua begitu? Biarin aja tuh anak, biarin, biar dia kena sendiri batunya, biarin, gitu. Apa yang Allah mau dari orang tua? Datanginya, doakan dia, tuntut dia, karena tanggung jawabmu adalah mendidiknya, membesarkannya, menyayanginya, mengarahkannya, mendidiknya dengan didikan yang benar, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, begitu kan? Masya Allah, itu ilmu. Nah, dari situ ya berarti belajar untuk menjadikan apa yang Allah cintai dan Allah inginkan adalah sesuatu yang kita kejar. Itu yang jadi tujuan kita. Ayo, mulai hari ini kalau mau berbuat, yang dipikirkan apa? Allah suka gak? Allah cinta gak? Dan Allah mau gak kita begitu? Kalau di situ ada cinta Allah dan kiranya Allah mau kita begitu, lakukan. Tapi kalau kiranya nggak mau, kesel sama siapa? Sama pasangan, batin banget rasanya. Tanya dulu, ya Allah mau apa? Kira-kira kalau kejadiannya kayak gini, Allah maunya kita gimana? Di saat kesal melihat orang tua, tanya dulu, Allah maunya apa? Al-Quran, Al-Quran sudah ngajarin semua dan itu jelas. Saat kita lihat anak kita nggak sesuai dengan yang kita harap, jelas. Teman kita berbuat sesuatu jelas yang kita gak suka, kira-kira Allah yang Allah mau dan Allah cintai kita berbuat apa? Semua jelas. Maka jangan lakukan selain daripada itu. Dan saat kita melakukan itu, alhamdulillah, artinya Allah berikan kita taufiknya agar kita bisa senantiasa melakukan perbuatan yang Dia cintai dan Dia mau. Insyaallah Allah anugerahkan kepada kita semua kenikmatan bisa beramal, berbuat sesuai dengan yang Allah cintai dan Allah inginkan. Amin ya rabbal. Kita belajar sampai sini dulu. Insyaallah kita akan lanjut lagi di dalam pertemuan kita selanjutnya. Mudah-mudahan insyaallah ketemu lagi kapan nih? Minggu depan tawakufan. Aduh ibu, seminggu berapa nih? 2 kali berarti tiap minggu ketemu saya. Ala kulli hal, insyaallah mudah-mudahan kita doakan Bu Imel beserta segenap keluarga diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam taat, insyaallah Allah limpahkan rezeki yang berlipat insyaallah dengan keberkahan, dan insyaallah mudah-mudahan majelisnya dipenuhi dengan jamaah yang istiqamah. Amin ya rabbal
Mudah-mudahan yang sakit-sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya, sembuhkan segala sakit-sakitnya berkat maulid yang dibaca dan berkat majlis yang kita datangi. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.